Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Afandi, salah satu mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Muhammadiyah Parepare, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Teori belajar memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan hasil terbaik pada setiap peserta didik. Proses belajar sendiri bagi guru dan murid memiliki dampak pada tujuan pembelajaran dalam memberikan materi untuk diajarkan. Mungkin setiap orang dapat melakukannya, namun apakah proses itu sudah pasti efektif, berdampak pada siswa, atau tujuan pembelajaran sudah tercapai, bahkan mungkin mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri setiap peserta didik? Tentu tidak sesederhana itu. Mengajar tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak faktor pengaruh atau hal yang melibatkan dalam menciptakan proses belajar mengajar yang tepat. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, pemahaman guru dalam mengorganisasikan proses pembelajaran dengan lebih baik sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Dengan demikian, teori belajar dalam aplikasinya sering digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Beberapa teori belajar yang digunakan untuk membuat proses belajar kita sistematis dan memiliki tujuan, antara lain seperti teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika sedang belajar. Yang kedua adalah teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Yang keempat adalah teori humanistik. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pencapaian hasil yang baik. Seseorang akan melakukan suatu kegiatan karena motivasi dalam dirinya. Adanya motivasi yang tinggi dalam belajar akan mencapai hasil yang optimal. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar.
Motivasi sendiri terbagi menjadi dua bentuk, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terkait dengan kegiatan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sementara motivasi intrinsik berkaitan dengan motivasi internal yang ada pada diri seorang untuk dapat melakukan kegiatan yang berdasarkan minat dan kemauannya sendiri. Sementara motivasi yang kuat biasanya muncul saat manusia belajar tidak hanya pada tahap mengerti saja, akan tetapi juga melibatkan perasaannya dalam menguasai sebuah materi, pengetahuan, atau keterampilan. Sebagai contoh, orang yang belajar bahasa Inggris yang hanya ingin sekedar tahu, dan orang yang belajar tidak hanya sekedar ingin tahu, tetapi juga mereka memiliki rencana besar untuk menguasai bahasa Inggris agar mencapai cita-citanya berkuliah atau bisa bekerja di luar negeri. Nah, setiap kali ia belajar lalu membayangkan dirinya mencapai tujuan tersebut, itu akan membuat perasaan siswa menjadi bahagia akan mimpi-mimpinya. Hal inilah yang membuat proses belajarnya lebih menyerap pada diri siswa sekaligus membuatnya konsisten dalam belajar bahasa Inggris. Meningkatkan motivasi belajar bagi siswa harus dilakukan bukan hanya oleh guru yang memang bertugas sebagai motivator, tetapi juga oleh keluarga. Tetapi lebih penting memotivasi dari diri siswa itu sendiri. Motivasi yang berasal dari diri sendiri akan lebih baik karena dengan sendirinya siswa akan semangat dalam mencapai hasil yang baik di sekolah. Selain itu, motivasi bisa muncul juga dari peran orang tua. Misalnya, orang tua memiliki rencana masa depan untuk anak. Rencana tersebut hendaknya disampaikan juga kepada anak agar anak termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kesiapan belajar dengan pola pikir growth mindset adalah peserta didik melihat bahwa kemampuan itu dibentuk, bukan sesuatu yang ada sejak lahir. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa berkembang menjadi lebih baik, bukan karena manusia itu spesial, akan tetapi manusia itu berusaha keras dan siap menerima tantangan. Hal ini yang lebih penting untuk dipahami. Ketika mereka gagal, akan berakhir pada evaluasi, bukan berhenti atau menyerah. Pola pikir seperti ini akan terus tumbuh. Mengapa? Karena berusaha dan terus bergerak menjadi kunci melihat diri mereka berubah menjadi lebih baik. Baik itu perubahannya dalam skala kecil maupun signifikan. Dalam konteks dalam kelas, murid melihat kelas sebagai tempat untuk mereka berani mencoba melakukan eksplorasi diri. Kelas tempat di mana saat mereka membuat kesalahan, itu dilihat sebagai bagian dari pembelajaran. Lalu, persoalan kecerdasan yang seseorang terima bukan saja karena faktor genetik, akan tetapi hasil dari latihan secara terus-menerus, berulang, sampai mereka menguasai pembelajaran atau keterampilan baru. Maka dari itu, mindset growth tidak akan berkecil hati, akan tetapi melipat gandakan usahanya, belajar pengetahuan dan keterampilan baru. Mereka berani mencoba, meskipun awalnya memalukan dan menyakitkan, akan tetapi ia tahu dan sadar kalau itu memang bagian daripada proses belajar. Contoh implementasi growth mindset dalam proses pembelajaran harus ada sikap, disiplin, dan giat. Belajar akan semakin cepat menguasai materi atau pelajaran dengan sikap, disiplin, giat belajar. Tak ada kesuksesan dalam pembelajaran tanpa sikap, giat, atau disiplin konsisten dalam belajar. Sebuah kata bijak mengatakan bahwa rajin pangkal pandai. Dengan belajar secara rajin, konsisten, tidak kenal menyerah, dan terus berusaha meningkatkan kepandaian seseorang dalam belajar. Secara umum, perkembangan fisik berarti postur atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan. Kemudian ada 4 tahap pertumbuhan secara fisik. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa bayi, perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, perkembangan fisik pada saat remaja, dan terakhir perkembangan fisik pada saat dewasa.
Selanjutnya adalah perkembangan kognitif, adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian, pengetahuan, yaitu sebuah proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Ada 4 tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah tahap sensori motorik antara lahir sampai 2 tahun. Tahap praoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa, merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Meski para ahli mengungkapkan bahwa bahasa itu kompleks, namun pada umumnya perkembangan pada individu dengan kecepatan luar biasa pada awal masa kanak-kanak. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraba. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Pada akhir masa sekolah dasar berkembang pada bahasa pengetahuan. Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama. Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dan dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sementara perkembangan secara emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi afektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. Keadaan afektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada suatu situasi tertentu, seperti rasa senang, bahagia, benci, kangen, terkejut, tidak puas, tidak senang. Dalam proses PPL, profiling peserta didik dilakukan dari hasil observasi yang dilakukan terhadap karakteristik peserta didik yang mencakup karakteristik peserta didik dari sisi etnik, budaya, status, sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Kemudian ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan observasi, yakni berkonsultasi kepada atau dengan kepala sekolah dan pihak sekolah yang terlibat dalam menentukan sasaran dan jadwal observasi. Mempersiapkan instrumen observasi sesuai dengan sasaran observasi. Menyusun dan menganalisis hasil observasi yang berisi tentang data atau informasi hasil observasi, serta melakukan evaluasi terhadap hasil tersebut. Menurut saya sebaiknya Pak Dilan dapat menerapkan salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yakni the equalizer. Untuk dapat terhubung dengan baik dengan siswa, sebaiknya memang harus menyamakan frekuensi atau kecenderungan yang ada di dalam kelas tersebut. Dalam kasus yang dialami oleh Pak Dilan, di mana ia sudah menyiapkan pembelajaran dengan baik, kemudian menguasai teknologi, akan tetapi saat proses belajar mengajar berlangsung, yang terjadi malah siswa justru cuek, tidak memperhatikan, ricuh begitu. Ada yang bermain-main seolah Pak Dilan tidak ada dalam kelas. Artinya Pak Dilan mengalami culture shock begitu. Pak Dilan sebaiknya mulai menyesuaikan cara mengajar di dalam kelas. Materi yang diajarkan apakah bersifat mendasar atau transformatif? Apakah sebaiknya Pak Dilan menggunakan contoh yang konkret atau abstrak? Ataukah memberikan penjelasan atau contoh yang sederhana pada mereka yang kesulitan, bukan yang kompleks? Apakah pengajaran yang dilakukan sudah terstruktur, termasuk dalamnya ada ice breaking, sehingga siswa tidak merasa bosan? Dan yang paling penting juga adalah tempo mengajar Pak Dilan. Apakah proses belajar mengajar itu dirasa terlalu cepat atau pelan gitu. Jadi penting untuk kita memiliki strategi saat berada di dalam kelas dengan kecenderungan
situasi A, B, atau C. Tentu asesmen awal dan mengenal gaya belajar siswa adalah hal yang paling baik untuk kita terapkan strategi mengajar, namun terkadang ada masa di mana saat kita harus mengajar pada kelas yang belum begitu kita kenal. Maka dari itu, mengenal dunia anak-anak zaman sekarang yang sedang tren, selera humor mereka, selera humor anak zaman sekarang atau video lucu yang sedang viral menjadi cara agar kita dapat membangun frekuensi yang sama atau membangun hubungan chemistry agar siswa menjadi tertarik. Saat situasi kelas berakhir dengan tidak menyenangkan, bukan berarti Pak Dilan adalah guru yang buruk. Yang paling penting, Pak Dilan dapat melakukan evaluasi pada proses pembelajarannya, lalu kembali ke kelas dengan penuh semangat, karena strategi dan metode mengajar bisa atau dapat kita asah. Itu hanya persoalan jam terbang atau pengalaman. Asalkan Pak Dilan memiliki niat baik dan tulus untuk mengajar, itu jauh lebih penting.